basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita awali kajian kita dengan memperhatikan Quran surat yang ke-97, yaitu Quran surat Al-Qadar. Kita semua sudah hampir hafal Quran surat Al-Qadar ini karena begitu sering kita membacakannya. Tetapi hafal belum tentu kita juga menyadarinya. Hafal juga belum tentu kita juga sudah mengalaminya. Yang paling penting dari semua itu adalah mengalaminya. Ayat ini dimulai dengan Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu fi lailatul qadr, pada suatu malam ketentuan. Jadi fi lailatul qadr itu adalah pada suatu malam ketentuan. Apa yang diturunkan oleh Allah di malam ketentuan ini? Hu di sini mewakili bagian terakhir dari ayat ini, yaitu Lailatul Qadr khairum min alfi syahrin. Jadi hu di situ mewakili ayat yang ketiga. Lailatul Qadr, malam ketentuan itu ternyata khairum min alfi syahrin, ya, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi itu yang diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada suatu malam ketentuan. Malam ketentuan ini siapa yang menentukan? Secara syariat banyak yang berpandangan yang menentukan adalah Allah. Secara hakikat sebetulnya yang menentukan siapa saja orang yang berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi secara syariat malam Lailatul Qadar itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi secara hakikat Lailatul Qadar itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi artinya itu bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja, terutama kepada mereka yang menentukan sendiri untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ini secara hakikat. Jadi malam ketentuan itu siapa yang menentukan? Yang menentukan ya siapa saja yang berharap untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Itu sebabnya mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan sesuatu yang instan. Bukan diintip di malam lilikuran,
kemudian saat itu kita mendapatkannya. Tetapi untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu diperlukan prakondisi yang panjang, diperlukan suatu upaya yang luar biasa. Posisi dari Quran surat Al-Qadar, posisinya surat yang ke-97. Kenapa ditempatkan di surat yang ke-97? Tentu saja ini merupakan suatu hierarki. Artinya tidak mungkin seseorang bisa mengalami surat yang ke-97 kalau dia belum mengalami surat-surat yang sebelumnya. Tentu saja akan habis waktu kalau saya membahas dari Quran surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus sampai surat yang ke-97. Dalam kurun waktu yang singkat ini, saya akan mencoba nanti untuk mendalami Quran surat Al-Qadar ini turun sedikit, dimulai dari Quran surat Al-Fajr, surat yang ke-89. Itu pun tidak akan cukup waktu untuk membahas semuanya. Kenapa saya memulainya dari surat yang ke-89, yaitu surat Al-Fajr? Karena di Quran surat Al-Qadar, di bagian yang terakhir ada pernyataan salamun hiya hatta matla'il fajr. Di situ ada pernyataan tentang fajar. Saya ulangi sekali lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadar, artinya adalah sesungguhnya kami telah menurunkannya, ya, telah menurunkannya, ya, hu di situ fi lailatul qadar, pada malam ketentuan, pada malam yang ditentukan. Yang menentukan malam itu adalah kita sendiri yang memiliki keinginan untuk mendapatkan khairum min alfi syahrin. Maka di ayat yang kedua ada pertanyaan, wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah kamu apakah malam ketentuan itu? Lailatul qadar, malam ketentuan itu yaitu suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Masih ingat pada bab yang sebelumnya, pada pertemuan yang sebelumnya, saya sudah mengkaji bagian dari Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi Syahrul Ramadan unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Jadi ada pernyataan di situ faman syahida. Pakai bahasa Arab biasa juga bisa diterka. Faman artinya barang siapa, syahida yang menyaksikan, minkumus syahra di antara kamu bulan itu, falyasumhu, maka sesungguhnya kamu telah melaksanakan saum. Jadi ciri orang yang telah melaksanakan saum, dia telah syahida minkumus syahra, dia telah menyaksikan bulan. Ini tidak bisa dipahami secara biasa, tapi ini harus dialami dulu, ya. Jadi cocok sekali dengan kajian kita sebelumnya tentang bulan sabit. Ternyata bulan sabit itu adalah tanda waktu dan tandanya haji. Makanya kalau ingin lihat bulan sabit, maka jangan lewat pintu belakang. Kita harus lewat pintu depan, pintu yang sudah disediakan oleh Allah. Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah itu dari pintu belakang. Yang namanya kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa?
orang yang sudah bisa memasuki rumah itu lewat pintu yang sebenarnya yang sudah disediakan oleh Allah. Kalau dia lewat dari pintu yang sebenarnya, pasti dia akan bertemu dengan bulan sabit. Nah, kalau dia sudah bertemu dengan bulan sabit, berarti dia sudah mengawali awal perjalanan spiritual yang benar, yang pada akhirnya dia akan mencapai Idul Fitri. Jadi kalau ingin mencapai Idul Fitri, mulailah perjalanan kita dengan memasuki rumah dari pintu yang sebenarnya untuk mendapatkan bulan sabit. Itu Quran. Nah, kalau sudah mendapatkan bulan sabit pada tingkat permulaan, sebetulnya dia telah mengawali untuk melaksanakan haji secara hakikat. Makanya bulan sabit adalah tandanya haji. Nah, di ayat yang sekarang sedang kita bahas, Allah menyatakan Lailatul Qadar, sesungguhnya malam ketentuan itu khairum min alfi syahr. Jadi kalau pada tingkat permulaan baru melihat sabitnya, sabit pun belum purnama. Pada tingkat lanjut, seseorang akan mengalami 1000 kali purnama. Purnama saja sudah sedemikian indahnya, apalagi kalau bisa mengalami terang benderangnya 1000 purnama. Jadi bulan yang dimaksud di sini tentu saja bukan nama bulan, tetapi bulan sejati, bulan yang sesungguhnya. Karena Nabi ketika sedang berkumpul dengan para sahabat di malam bulan purnama, Nabi sendiri menyatakan, kelak kalian akan melihat Tuhanmu seperti kalian melihat bulan purnama. Jadi melihat yang purnama saja sudah sedemikian indahnya, bagaimana jika seseorang bisa mengalami 1000 bulan? Untuk mengalami 1000 bulan ini, maka kita harus menentukan sendiri, saya ingin. Kalau kita tidak punya keinginan, ya tentu saja tidak mungkin kita akan diingini. Makanya Lailatul Qadar disebut malam ketentuan. Siapa yang menentukan? Ya kita sendiri yang menginginkannya. Apakah cukup dengan menginginkannya? Ya tentu saja tidak. Kita harus memperjuangkannya. Sesuatu yang kita ingini tidak mungkin datang sendiri tanpa kita memperjuangkannya. Makanya umatnya Nabi Isa berdoakan pada Allah, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan. Ya Allah Tuhanku, turunkanlah hidangan dari langit kepada kami, yang turunnya hidangan itu menjadi suatu hari raya bagi kami. Jadi hari raya bagi orang yang mengerti ilmu hakikat adalah saat di mana kita sedang merayakan turunnya hidangan dari langit, bukan merayakan dengan hidangan dari bumi. Itu yang disebut dengan ma'idatan minas sama'i, ya hidangan yang turun dari langit.